Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita memasuki hari yang ke-8 di tahun 2022. Kita bersyukur hari demi hari Tuhan menyertai hidup kita sampai dengan hari ini. Dan sekarang kita bertemu kembali di dalam ibadah doa Sabtu. Mari bersama-sama kita menaikkan sebuah lagu di taman. Biarlah lagu ini boleh menjadi satu ekspresi hati kita di hadapan Tuhan. Di taman aku sendiri, titik embun rias bunganya, aku mendengar suara lembut, suara anaknya Yesus. Ku dengar merdu suara Tuhanku, aku ini miliknya. Hatiku senanglah bersamanya, tiada yang tahu sebelumnya. Merdunya suara Tuhanku membuat hening semuanya, memperdengarkan kidung yang indah, menyegahkan
Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Mengawali hari ini bersama-sama dengan Tuhan melalui ibadah doa ini. Kami memohon supaya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menaikkan doa-doa kami dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan juga yang boleh berfirman kepada setiap kami supaya kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, ada sebuah lagu yang ditulis oleh seorang wanita bernama Cecil Francis Alexander. Lagu ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang memanggil para murid-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan lagu ini. Hidupku ini bergejolak, Tuhan Yesus panggilku. Dengan lembut Ia berkata, hai engkau ikutlah Ku. Di laut Galilea murid-Nya mendengar panggilannya, tinggalkan semua milikmu, hai engkau ikutlah Ku. Dengan kasih Ia memanggil, aku dengar suaranya, dan ku mau taat firman-Nya, persembahkan diriku. Mari kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, buka hati dan pikiran kami. Kami mau belajar firman Tuhan, dan biarlah kami boleh menghidupinya dalam hidup kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Berkata-katalah, sebab kami siap mendengar. Amin. Jemaat, lagu yang tadi kita nyanyikan diambil dari kisah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, mari kita membaca kisah tersebut, di mana kisah ini tercatat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayat 18-22 yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Jemaat sekalian, dari bacaan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak memulai pelayanannya di kota besar, Yerusalem, misalnya sebuah kota yang sangat terkenal. Tetapi Ia memulai pelayanannya di Galilea. Nah, dari ayat 13 sebenarnya dikatakan demikian. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea. Wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang.
Ada tradisi yang mengkonotasikan bahwa Galilea adalah daerah orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang tidak mengenal jalan kebenaran. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Sehingga ketika Tuhan Yesus melayani di sana, sesungguhnya ia sedang menggenapkan nubuat dari Nabi Yesaya. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sehingga orang-orang harus bertobat. Jadi kita di sini melihat ada satu daerah yang dikenal sebagai daerah yang gelap, daerah di mana dikatakan bahwa orang-orang di sana tidak mengenal Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus memulai pelayanannya di sana. Dia berseru supaya orang-orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang adalah terang sejati telah hadir menerangi kegelapan hati orang-orang Galilea yang pada di zaman itu banyak di antara mereka yang dianggap sebagai kaum kafir. Dan di dalam mewujudkan misinya, Tuhan Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi dia memanggil para murid untuk mengikuti dia. Dia memanggil para murid untuk belajar supaya para murid itu melihat, menyaksikan bagaimana cara hidup Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang ia ajarkan. Sehingga kelak para murid pun dapat meneruskan berita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang. Kita tahu di dalam satu bagian firman Tuhan dikatakan bahwa para murid ini harus menyebarkan Injil. Para murid ini harus menyampaikan berita Injil mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Itu sebabnya Tuhan Yesus memanggil para murid supaya berita Injil Tuhan ini bisa tersebar. Seruan kepada umat manusia untuk bertobat ini bisa tersebar luas. Sehingga banyak manusia yang bisa mengenal Tuhan. Nah, di antara para murid pertama yang mengikuti Yesus ada Simon yang juga disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Serta kakak beradik yang lainnya yaitu Yakobus dan Yohanes. Dikatakan tadi bahwa Tuhan Yesus memanggil mereka dan tanpa berdalih mereka segera mengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin dalam sekali perjumpaan mereka bisa langsung mengikut Tuhan Yesus? Nah, kalau kita melihat di dalam referensi yang lain, di dalam Injil Yohanes misalnya, Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 itu mencatat bahwa Andreas, saudaranya Simon Petrus, adalah seorang pengikut Yohanes Pembaptis. Jadi Andreas ini sering sekali mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Lalu dalam satu kesempatan Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus yang sedang hadir di situ dan menyebutnya sebagai anak domba Allah. Lalu Andreas bersama dengan seorang murid yang lain yang juga adalah muridnya Yohanes Pembaptis dan diduga itu adalah Yohanes ataupun Yakobus. Nah, mereka berdua lalu mengikut Yesus setelah Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Bahkan mereka tidak hanya sekedar mengikut Yesus, mereka pun tanya kepada Tuhan Yesus, "Engkau tinggal di mana?" Lalu mereka pun menginap di tempat tinggal Tuhan Yesus. Andreas kemudian membawa saudaranya, yaitu Simon atau Petrus, supaya ia juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam sebuah tayangan, sebuah film atau serial yang ditulis dengan judul The Chosen, di dalam salah satu episodenya menunjukkan kisah hidup Petrus itu orang yang seperti apa. Jadi dia adalah orang yang selalu gelisah, orang yang hidupnya itu tidak pernah tenang, orang yang hidupnya itu suka cari gara-gara juga. Ya. Jadi Andreas membawa saudaranya ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, maka pada satu waktu ketika Tuhan Yesus memanggil mereka di dalam satu kesempatan, maka itu merupakan satu momen yang sesungguhnya sedang mereka nantikan.
Sehingga mereka pun segera meresponi panggilan Tuhan Yesus tersebut. Kita melihat juga di sini bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang memiliki otoritas. Sehingga ketika ia memanggil pun, maka para murid ini mau taat. Nah, di dalam panggilannya itu ada satu tugas mulia yang Tuhan Yesus sampaikan. Sebagai pengikut Yesus, ada tugas yang harus mereka jalankan, yaitu menjadi penjala manusia. Ini merupakan tugas yang sangat mulia. Dengan mereka mengikut Yesus, mereka diberikan kepercayaan menjadi rekan kerjanya Tuhan. Untuk membawa orang-orang datang kepada Kristus, membawa orang-orang datang mengenal siapa Kristus. Sehingga mereka boleh mengalami anugerah keselamatan. Andreas yang sudah mengalami tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, tentu sudah mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika Andreas dan salah satu murid yang lain tadi itu bermalam di tempat tinggalnya Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa pada waktu itu mereka tidak hanya bengong atau sekedar happy-happy di malam itu. Tetapi saya sangat yakin bahwa pada malam itu Tuhan Yesus juga menyampaikan pengajarannya kepada Andreas. Nah, kemudian itu sebabnya Andreas mengajak saudaranya Petrus supaya Petrus pun bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, murid-murid pertama ini sudah mengecap sedikit pengalaman hidup bersama Yesus, Sang Terang sejati itu. Mereka dipanggil untuk membawa terang Kristus kepada orang banyak. Mereka yang tadinya adalah penjala ikan dipanggil untuk menjala manusia, membawa orang-orang datang mengenal Kristus. Gereja Tuhan, termasuk kita di dalamnya, adalah pengikut Kristus. Dan kita pun dipanggil dengan tugas yang sama, yaitu menjadi penjala manusia. Dan tentu saja, tugas ini bukanlah satu tugas yang mudah. Tugas ini harus dimulai dari kehidupan pribadi setiap kita. Yaitu kita harus terus membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus terus mengalami indahnya relasi bersama dengan Tuhan kita. Karena kalau kita sendiri tidak mengalami relasi tersebut, bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang lain untuk mengalami hal yang serupa? Sebagaimana tadi Andreas di dalam satu malam bersama dengan Tuhan Yesus mengalami indahnya relasi bersama dengan Tuhan. Ia pun mengajak saudaranya. Lalu para murid ini akhirnya juga membawa banyak orang untuk mengenal Kristus. Demikian juga dengan kita. Kita harus terus hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Mengalami indahnya hubungan bersama dengan Tuhan. Keindahan hubungan dengan Tuhan ini tidak hanya di dalam keadaan-keadaan yang kita rasa baik, yang segala sesuatunya serba tercukupi. Tetapi di dalam keadaan yang paling terjepit sekalipun, kita mengalami bahwa Tuhan bersama dengan kita. Terlebih, kita mengalami sukacita sejati karena apa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Kehidupan berelasi dengan Tuhan itu adalah awal mula untuk kita menjalankan tugas yang mulia ini, menjadi penjala manusia. Bukan tugas yang mudah, tetapi inilah panggilan setiap kita pengikut Kristus. Lalu sebagai pengikut Kristus ada hal yang kedua yang dituntut, yaitu komitmen yang teguh. Komitmen yang teguh pada panggilan tersebut. Dicatat di dalam bacaan kita tadi bahwa Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka meninggalkan jalan mereka. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Lalu mereka mengikut Yesus. Nah, Petrus juga adalah orang yang setia mengikuti Yesus.
Dia membuka rumahnya bagi orang-orang yang kerasukan, bagi orang-orang yang sakit. Padahal hari itu hari sudah malam. Dan di hari malam itu dia membuka rumahnya supaya orang-orang yang mengalami sakit penyakit dan orang-orang yang mengalami kerasukan setan ini bisa datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka pun boleh mengalami kelepasan karena mereka mengalami kuasa Kristus. Demikian halnya dengan gereja Tuhan. Setiap kita yang telah dipercayakan pelayanan, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjalankan pelayanan itu dengan komitmen yang teguh. Di antara kita mungkin ada yang melayani di bidang atau komisi sebagai pengurus. Atau kalau kita tidak sebagai pengurus, kita melayani di dalam pelayanan-pelayanan fungsional. Kita juga melihat di gereja-gereja Tuhan saat ini ada pelayanan online yang sedang dilakukan. Dengan pelayanan secara online ini kita melihat ada firman Tuhan bisa tersebar dengan lebih luas lagi. Dan pelayanan-pelayanan ini menuntut komitmen setiap kita. Kita tidak bisa asal-asalan untuk melakukan pelayanan ini. Tetapi kita harus dengan sungguh-sungguh menjalankan pelayanan ini. Ada harga yang harus dibayar. Kita korban waktu, kita korban tenaga, kita korban pikiran, bahkan mungkin ada yang korban materi. Lalu saya juga mengenal beberapa orang yang di tempat kerjanya mengadakan persekutuan secara rutin. Dan ini sangat menjadi berkat bagi orang-orang yang bekerja di sana. Pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat penting sekali. Dan ketika kita dipanggil untuk melakukan pelayanan ini, yaitu membawa orang datang kepada Tuhan, itu menuntut satu komitmen yang teguh untuk kita menanggalkan ego kita. Untuk kita menanggalkan segala keinginan hati kita yang hanya ditujukan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Kita harus menanggalkan semua ego-ego yang fana itu, tetapi kita harus belajar untuk juga mengenakan karakter Kristus. Ini hal yang sangat penting. Ketika kita mengalami relasi bersama dengan Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Satu hal yang sangat penting dari relasi tersebut adalah kehidupan kita yang ditransformasi. Kita tidak bisa hanya baca firman, berdoa, tetapi kita tidak mau diubah kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya ketika kita berelasi dengan Tuhan, itu menuntut komitmen kita untuk kita bersedia ditransform oleh Tuhan. Sehingga karakter Kristus makin terpancar di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, karakter Kristus itu bisa disaksikan oleh banyak orang. Kemudian banyak orang juga yang akhirnya mengenal dan datang kepada Kristus. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu ditulis oleh seorang wanita bernama Cecil Frances Alexander. Dia hidup di abad ke-19, dia lahir tahun 1818 dan meninggal tahun 1895. Cecil adalah seorang anak Tuhan yang sangat taat. Beliau menulis banyak lagu himne atau lagu pujian. Dan banyak diantaranya dipakai menjadi sarana untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Dan juga kepada orang dewasa. Sehingga ketika dia menulis lagu, dia menulisnya tidak sekedar ya udah hanya sekedar menjadi satu lagu yang indah atau menjadi satu puisi yang indah, enggak. Tetapi ketika dia menulis sebuah himne, sebuah lirik lagu atau sebuah puisi, dia mendedikasikannya itu kepada Tuhan supaya melalui lagunya itu setiap orang yang menyanyikannya atau setiap orang yang mendengarkannya, mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Contohnya lagu yang tadi kita nyanyikan, itu diambil dari perikop yang tadi kita baca. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu itu, kita diajak untuk mengingat kembali bagian firman Tuhan yang tercantum di dalam lagu tersebut. Yaitu kisah Tuhan Yesus memanggil para muridnya yang pertama.
Cecil Francis Alexander adalah seorang anak Tuhan yang di dalam kehidupannya dia terus belajar taat kepada Tuhan. Dia terus belajar untuk menanggalkan segala keinginan pribadinya. Dia terus belajar untuk menanggalkan segala egonya. Dia terus belajar untuk tidak mencari keuntungan hanya untuk dirinya sendiri. Ia adalah seorang yang murah hati dan banyak terlibat di dalam pelayanan sosial. Bersama seorang saudaranya dia mendirikan sekolah untuk penderita tunarungu. Dan sekolah itu didanai dari penjualan puisi dan himne yang dia tulis. Ada royalti ketika puisi atau lirik lagu itu dipakai. Nah, hasil dari royalti itu digunakan untuk mendirikan sekolah bagi penderita tunarungu. Lalu dia juga berpartisipasi di dalam mendirikan The Dairy Home for Fallen Women. Saya rasa ini adalah satu rumah singgah atau tempat tinggal para wanita yang mengalami kejatuhan mungkin di dalam dosa. Sehingga di sana mereka bisa dibina dan mereka bisa mengenal Tuhan. Dan Cecil juga adalah seorang yang sangat aktif membantu orang-orang yang sakit dan berkekurangan. Nah, dari pelayanan yang ia lakukan ini jelas sekali kita melihat bahwa dia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia terus belajar menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Dan dari lagu-lagunya juga akhirnya itu banyak menjadi berkat. Nah, dari renungan ini mari kita bersama-sama belajar untuk hidup setia mengikut Kristus di dalam segala keadaan. Kita menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya dengan demikian ada semakin banyak orang lagi mengenal Kristus, mengalami kasih Kristus. Dan itulah seharusnya dilakukan oleh gereja Tuhan di berbagai tempat di muka dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk satu perenungan kisah tentang bagaimana murid-murid pertama Engkau panggil. Dan mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka segera mengikut Engkau. Dan kami juga menyaksikan di dalam pengalaman hidup mereka di kemudian hari. Mereka dipakai menjadi rasul-rasul yang memberitakan Injil ke berbagai tempat. Melalui pelayanan mereka, ada begitu banyak orang yang akhirnya mengenal Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kepercayaan yang juga Tuhan berikan kepada setiap kami gereja Tuhan. Yang kami juga dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus, menjadi penjala manusia. Tuhan, tolong mampukanlah kami untuk menghidupi panggilan ini. Pakailah gerejamu ini ya Tuhan menjadi alat-Mu, menyatakan terang, menyatakan kasih, menyatakan kebaikan, menyatakan kebenaran Kristus dimanapun kami berada. Sehingga keberadaan kami menjadi keberadaan yang disukai banyak orang, yang membawa orang mengalami kasih Kristus itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong sertailah kami. Dan Tuhan tolong siapkanlah juga hati kami untuk besok kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu akan simak bersama. Silakan naikkan doa-doa syafaat kita, mengikuti pokok-pokok doa yang telah disampaikan. Ataupun jikalau jemaat ingin mengembangkannya silakan. Boleh kita kembangkan pokok doa tersebut. Demikian ibadah doa pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.